Mari membahas soal prediksi kompetisi sains madrasah bidang IPA tentang getaran, gelombang, dan bunyi bagian 2. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui seorang peserta mendengar suara azan dari dua masjid yang berbeda secara bersamaan. Dari Masjid Baitul Fatah frekuensinya 660 dan Baitur Rahman 1320. Berarti ini dari dua sumber suara yang berbeda. Tapi medium dan suhunya bernilai sama, maka pernyataan yang benar. Oke, kita bahas. Ini dari dua sumber suara yang berbeda dengan frekuensi yang berbeda pula. Rumusnya ada cepat lambat bunyi sama dengan jarak per T atau S per T. Tahu cepat lambat gelombang sama dengan lambda per T atau cepat lambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi. Dia bilang medium dan suhunya sama. Ketika medium dan suhunya sama, berarti kemungkinan besar medium suara azan itu adalah sama-sama udara. Berarti kecepatannya harus sama. Yang membedakan adalah panjang gelombangnya dan frekuensinya harus berbeda untuk mengimbangi frekuensi yang tadi agar dihasilkan cepat lambat bunyi yang sama. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut pertanyaan nomor 2. Dua orang santri berada dalam ruang berbeda. Ahmad jaraknya 30 meter dari masjid pondok. Rizal jaraknya 40 meter dari masjid pondok. Mendengarkan lantunan suara azan masjid pondok. Berarti sumber suaranya sama tapi jaraknya berbeda. Yang ditanya perbandingan intensitas bunyi. Perbandingan intensitas bunyi dari jarak yang berbeda namun sumber bunyi yang sama memakai rumus I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Di sini tidak ditentukan siapa banding siapa. Dia hanya meminta perbandingan intensitas bunyi yang didengar oleh keduanya. Kita anggap bahwa Ahmad itu adalah R1, Rizal itu R2. Berarti I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. I1 atau I Ahmad banding I Rizal sama dengan R2 R Rizal 40 meter kuadrat per R Ahmad atau R1 30 kuadrat. Berarti I1 banding I2 sama dengan 16.000 per 900. Ini kalau mati 2 nolnya, sisa I1 per I2 sama dengan 16 per 9. Berarti perbandingan intensitas bunyinya adalah D, 16 banding 9. Lanjut nomor 3. Pemanfaatan gelombang ultrasonik dalam bidang kedokteran untuk mendeteksi bayi dalam tubuh ibu hamil dalam bentuk citra. Pulsa ultrasonik diarahkan ke tubuh, dipantulkan ketika berpindah dari satu organ ke organ yang lain. Parameter fisik yang digunakan untuk menggambarkan bayangan organ tersebut adalah, jawabannya yang pertama adalah waktu tunda. Waktu tunda ini adalah waktu yang dibutuhkan gelombang ultrasonik untuk merambat dari transducer ke jaringan tubuh dan kembali ke transducer setelah dipantulkan, atau waktu yang dibutuhkan untuk suara untuk dipantulkan oleh jaringan tubuh. Kedua, frekuensi dan panjang gelombang karena ini dapat mempengaruhi kecepatan gelombang merambat ketika mengenai organ tubuh. Jadi parameter yang digunakan adalah D, frekuensi, waktu tunda, dan panjang gelombang. Lanjut, soal keempat. Benda digantung pada ujung pegas, disimpangkan ke A dan dilepaskan. Ujung pegas disimpangkan ke A dan dilepaskan. Bergetar secara periodik melalui titik A, B, C, B adalah 1, sekon. Yang ditanya periode dan frekuensi. Berarti pegas, anggap ini pegas. Ini ada bebannya, ini titik A.
titik keseimbangannya titik B, ini titik C. Ditarik ke titik A, berarti mulai pergetarannya dari titik A kembali ke titik B, C, B. Berarti ada sebanyak A, B, C setengah gelombang, C ke B itu 1/4, berarti ada 3/4 gelombang. N-nya 3/4, T-nya 1,5. Ditanya P dan T besar atau periode dan F. Rumusnya F-nya pakai N per T, T-nya pakai T per N, atau bisa pakai hubungan antara periode dan frekuensi ini. Pertama kita cari F. Tadi N-nya dapat 3/4 atau 0,75, T-nya 1,5. F sama dengan N per T 0,75 per 1,5, hasilnya 0,5 Hz. Sudah dapat F atau frekuensi, sekarang kita cari T. Untuk mencari T bisa memakai rumus T per N atau juga bisa memakai rumus 1 per F karena tadi frekuensinya sudah dapat. Di sini kita pakai rumus T per N. T-nya 1,5 per 0,75 dihasilkan periodenya sebesar 2 sekon. Maka jawaban yang betul adalah periodenya, karena yang ditanya periode duluan, 2 sekon, dan frekuensinya 0,5 Hz. Jawabannya B. Sekarang kita bahas soal nomor 5. Di sini ada gambar gelombang tali di mana jarak dari A ke I itu sebesar 16. Yang ditanya amplitudo, lambda, periode, dan frekuensi. Karena amplitudenya semua sama, sesuai dengan gambar ini ya, sumbu Y 5 cm, berarti kita cari lambdanya saja yang berbeda. Lambdanya di sini, kalau lambda itu untuk satu panjang gelombang, sementara di sini ada 2 gelombang di mana jaraknya itu 16 meter, berarti satu gelombang panjangnya 16 dibagi 2, yaitu 8. Berarti jawabannya antara A dan B. Perbedaan A dan B dalam pilihan ini yaitu pada periodenya, berarti kita tidak perlu mencari frekuensi ataupun cepat lambatnya, kita cari saja periodenya, apakah itu 4 sekon atau 8 sekon. Di sini pada sumbu X, satuannya adalah S atau sekon, pada angka 9 pada titik J. Berarti dari A ke J menempuh 9 sekon. A ke J ini merupakan gelombang dengan banyaknya N, yaitu 1, 2, seperempat atau 2,25 gelombang. Untuk mencari periode yaitu pakai rumus T per N. T-nya 9 per N-nya 2,25. Dihasilkan T-nya 4 sekon. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Oke, F dan V-nya tidak perlu kita cari karena sama nilainya. Lanjut ke soal nomor 6. Merambat dari A ke B, gelombang longitudinal membutuhkan waktu 2 sekon, berarti T kecil. Frekuensi yang ditanya frekuensi itu rumusnya F sama dengan N per T. Di sini N-nya atau jumlah gelombangnya adalah, kalau dari longitudinal itu harus ada regangan, satu regangan dan satu rapatan. Satu regangan dan satu rapatan, berarti ini ada satu gelombang, satu regangan, satu rapatan, 2 gelombang, satu regangan, satu rapatan, berarti ada 3 gelombang per T waktu yang dibutuhkan 2 sekon. 3 bagi 2 sama dengan 1,5 Hz, berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 7. Nabila mengaji untuk memperlancar membaca Al-Quran, dan ia mengajak 5 orang temannya untuk ikut mengaji juga. Saat Nabila mengaji, taraf intensitas bunyi, taraf intensitas itu simbolnya TI, sebesar 30 desibel. Hitunglah taraf intensitas bunyi ketika 5 orang temannya ikut mengaji. Di sini diketahui log 5 sama dengan 0,7. Sekarang kita pakai rumus TI total sama dengan TI1 ditambah 10 log N. TI total, tadi TI1 atau TI Nabila itu adalah 30 desibel. Ditambah 10 log N. N itu adalah jumlah sumber suara untuk menghasilkan TI total. Tadi ada tambahan 5 orang, berarti 10 log 5. TI total sama dengan 30 desibel ditambah 10 log 5. Tadi log 5 besarnya
yaitu 0,7, berarti 10 dikali 0,7. Dihasilkan TI total sama dengan 30 desibel ditambah 7. 10 kali 0,7 itu 7. Berarti TI total adalah 37 desibel. Jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke soal nomor 8. Hikam mengumandangkan azan di jarak 3 meter dari sumber. Terdapat intensitas bunyi 60 watt per meter kuadrat. Jika Hikam ingin mengetahui nilai intensitas pada jarak 15 dari sumber akan senilai. Berarti ini dari sumber suara yang sama, yaitu masjid, azan masjid, terhadap jarak yang berbeda. Berarti kita bikin juga dulu diketahuinya. Di sini diketahui yang pertama adalah jarak pertama itu 3 meter dari sumber. Di mana dari sumber tersebut, di jarak 3 meter tersebut, intensitas bunyinya itu 60 watt per meter kuadrat. R2, jarak kedua yaitu 15 meter. Yang ditanya adalah intensitas pada jarak 15 meter ini. Pakai rumus I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. I1 tadi 60. Yang ditanya I2 sama dengan R2 15 kuadrat per 3 kuadrat. 60 per I2 sama dengan 15 kuadrat itu 225 per 3 kuadrat 9. Kemudian dikali silang, berarti I2 sama dengan 60 dikali 9 per 225. Dihasilkan intensitas bunyi pada jarak 15 meter yaitu 2,4 watt per meter kuadrat. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 9. Rel kereta api mengangkatkan batu kerikil. Ketika kereta lewat, rel bergetar. Getaran rel harus dihentikan agar tidak terjadi pembengkokan permanen, yaitu dengan energi getaran rel harus dibuang. Bahan yang efektif untuk menyerap energi getaran rel itu adalah kerikil. Getaran rel menyebabkan kerikil bersentuhan dengan rel, ikut bergetar atau terjadi resonansi antara rel dengan kerikil. Getaran tersebut menyebabkan tumbukan antar kerikil sehingga timbul panas. Nah, yang ditanya parameter getaran rel apakah yang menjadi semakin kecil dengan adanya panas ini? Yang ditanya parameter getaran rel. Kalau pada getaran, parameternya itu adalah ada amplitudo, frekuensi, dan juga periode. Berarti D-nya tidak perlu. Gelombang getar juga tidak perlu, antara A dan B. Ketika sebuah benda bergetar, agar getarannya berhenti, maka yang harus diperkecil adalah amplitudonya. Karena ketika amplitudonya semakin kecil, berarti getarannya semakin mendekati di diam. Makanya jawabannya adalah A. Lanjut. Garpu tala dengan frekuensi 660 Hz digetarkan dekat sebuah tabung resonansi berisi air. Cepat rambat bunyi di udara 330 meter per sekon. Jarak minimum permukaan air dengan ujung tabung resonansi adalah, berarti yang diketahui yaitu F-nya 660 dan V suara yaitu 330. Ditanya jarak minimum permukaan air. Kita memakai dua rumus. Yang pertama, kita cari dulu panjang gelombang dari si bunyi yang dihasilkan sama garpu tala tadi. Ketika kita sudah dapat, baru kita pakai rumus Ln atau panjang kolom udara pada tabung resonansi, yaitu sama dengan 2N. N itu adalah resonansi keberapa yang kita cari, dikurang 1/4 dikali lambda atau panjang gelombang. Karena yang diminta jarak minimum, berarti resonansi paling awal, paling pertama, berarti resonansi pertama. Sekarang kita cari dulu yang lambdanya. Pakai rumus V sama dengan lambda per F, atau kalau lambda saja berarti V per F. Didapatkan 330 per 660 yaitu 0,5 meter. Kemudian lanjut pakai rumus Ln sama dengan 2N kurang 1/4 kali lambda. Karena yang diminta resonansi atau jarak minimum ke permukaan air, berarti jarak resonansi yang pertama. Berarti N-nya 1, 2 kali 1, 2, dikurang 1, 1/4. Berarti L-nya adalah lambda per 4 atau 0,5/4 dihasilkan 0,125 meter atau 12,5 cm. Jawabannya D. Kita lanjut. Lomba tilawah dapat dilaksana jarak si A ke sumber bunyi 3 kali jarak si X ke sumber bunyi. Berarti sumber bunyi itu tilawah tadi.
jarak RA 3 kali Rx. Yang ditanya perbandingan intensitas bunyi yang diterima A dan yang diterima X. Kita ulang ya, tadi RA sama dengan 3 kali dari jarak si X, berarti RA sama dengan 3 kali Rx. Ditanya perbandingan antara intensitas bunyi di A dengan intensitas bunyi di X, berarti IA per IX. Rumusnya berarti Rx kuadrat per RA kuadrat. IA per IX sama dengan Rx kuadrat per, tadi RA itu adalah 3 kali Rx, 3 kali Rx kuadrat. IA per IX sama dengan Rx kita anggap 1 dikali 1 kuadrat kan 1, karena ini Rx nya bisa meninggal, berarti 1 per 3 dikuadratkan yaitu 1 per 9, berarti jarak perbandingan intensitas yang diterima A dan diterima X itu adalah 1 banding 9. Jawabannya B. Lanjut. Allah Ta'ala menciptakan telinga untuk digunakan dalam hal kebaikan dan menjauhi sumber bunyi yang tidak baik. Apabila sumber bunyinya diam dan pendengar menjauhi sumber bunyi, maka yang terjadi adalah sumber bunyi diam, pendengar menjauhi bunyi. Frekuensi yang didengar sama tidak mungkin. Frekuensi yang didengar oleh pendengar akan menjadi lebih besar dari frekuensi sumber bunyi. Tidak mungkin karena si pendengarnya menjauhi. Dan didengar pendengar lebih kecil. Kemungkinan ini. Kita lihat dulu ya jawaban nomor 4. Pilihan jawaban nomor 4. Frekuensi sumber bunyi akan sama dengan frekuensi sumber bunyi didengar oleh pendengar. Tidak, karena dia menjauhi. Berarti jawabannya harusnya yang 3. Menjadi lebih kecil dari frekuensi sumber bunyi. Ini pakai konsep efek Doppler, di mana perubahan frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar karena adanya perubahan jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Terjadi ketika sumber bunyi dan pendengar bergerak relatif satu sama lain. Frekuensi yang diterima pendengar akan semakin tinggi jika jarak antara sumber dan pendengar semakin dekat. Sebaliknya, frekuensi yang diterima pendengar akan semakin rendah jika jarak sumber bunyi dan pendengar semakin jauh. Tadi ini sumber bunyinya diam, tapi pendengarnya menjauhi. Berarti frekuensinya semakin rendah. Oke, jawabannya yang 3. Lanjut. Manusia dapat mendengar bunyi asalkan memenuhi syarat di bawah ini. 3 syarat terjadinya bunyi. Yang pertama ada sumber bunyi. Berarti ini benar. Kemudian ada media perantara atau jak perantara. Terus yang ketiga ada alat pendengar atau penangkap bunyi. Ini tidak perlu. Berarti yang ini salah, yang ini salah. Ini pasti salah karena tidak ada nomor satunya. Berarti jawabannya 4. Jawabannya D, 1, 3, dan 4. Karena dia bilang di sini manusia. Manusia itu dapat mendengar bunyi jika frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz atau yang disebut dengan audio sonic. Berarti jawabannya D ya. Lanjut. Soal nomor 14. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi sekaligus orang pertama yang mendengar azan. Azan sampai sekarang masih dikemukakan. Intan mendengar azan dari jarak 12 meter. Berarti R Intan 12 meter. Dina mendengar azan dari 8 meter. Azan berarti sumber bunyinya sama. Perbedaannya jaraknya aja. Yang ditanya intensitas bunyi dari Intan dan Dina. Berarti intensitas Intan dan Dina. Pakai rumus yang ini. I1 per I2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Karena yang ditanya perbandingan antara Intan dan Dina, berarti kita anggap Intan itu I1, Dina itu I2. Berarti I Intan per I Dina sama dengan R Dina per R Intan dikuadratkan. Hasilnya R Dina tadi 8 meter kuadrat per Intan itu 12 meter kuadrat. Dihasilkan R Intan per R Dina sama dengan, ini kalau disederhanakan, bagi 2, bagi 4, 2, bagi 4, 2, bagi 4, 3, bagi 4, 2, bagi 4, 3. 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Berarti perbandingan intensitas bunyi antara Intan dan Dina adalah 4 banding 9. Jawabannya A. Lanjut. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu objek di sekitar posisi kesetimbangannya. Sebutkan dan jelaskan 2 jenis gelombang berdasarkan arah getaran dan arah rambat. 2 jenisnya itu yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Kalau transversal, dia visualisasi gelombangnya ada bukit dan lembah atau tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kalau longitudinal ada rapatan dan regangan.
atau arah rambatnya searah dengan arah getar. Kalau mekanik dan elektromagnetik ini itu berdasarkan butuh medium atau tidak butuh medium. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut. Siswa mengamati pendulum yang berayun. Pendulum berayun lebih lambat ketika talinya diperpanjang. Mengapa hal ini terjadi dan prinsip fisika yang menjelaskan fenomena ini? Pendulum itu maksudnya seperti bandul. Ketika talinya makin panjang, lebih lambat dia bergerak. Berayun lebih lambat karena massa bobot meningkat. Massanya tidak mempengaruhi. Lebih lambat karena panjang tali yang lebih besar memperpanjang periode atau waktu yang dibutuhkan ayunan untuk menghasilkan satu getaran. Kemungkinan ini jawabannya. Kita telah dulu pilihan jawaban lain. Karena gesekan udara meningkat sesuai dengan hukum gesekan. Tidak berpengaruh. Energi kinetik berkurang, tidak ada hubungannya. Gravitasi mengurangi percepatannya. Tidak ada hubungannya. Berarti jawabannya B. Sekian pembahasan soal prediksi kompetisi sains madrasah bidang IPA dengan materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. See you on the next video.